apa tanggapan Bapak tentang ujaran kebencian? Ujaran kebencian itu kan perkataan ataupun apalah sifatnya dari seorang kepada orang lain yang bisa jadi merendahkan ataupun menyinggung orang tersebut, gitu ya. Kalau ada kejadian ujaran kebencian, di mana tempat murid untuk mengadu jika menjadi korban ujaran kebencian? Ya, yang pertama kalau terjadi di sekolah ya, kalau terjadi di sekolah, kalau terjadi berarti paling tidak harus melalui tahapan. Yang pertama bisa melalui kelas, kemudian bisa juga melalui guru bimbingan karirnya ya, guru BK, guru konseling, atau langsung juga bisa ke siswa. Terus kapan guru-guru akan menindak orang yang melakukan ujaran kebencian kepada orang? Nah, ketika memang ujaran kebencian itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi, jadi sudah terlalu, kemudian sudah bisa menyudutkan orang sehingga membuat orang tidak nyaman dengan kebencian itu, maka itu harus diselesaikan. Siapa orang yang bertanggung jawab jika terjadi ujaran kebencian di sekolah? Kalau di sekolah ya berarti pihak dari pembina, ya, jadi pembina bisa guru-guru ya kan, bisa dari dan sebagainya. Artinya di sekolah ini kan tempat untuk menimba ilmu, ya, apapun pasti akan terjadi hal-hal yang negatif. Pasti terjadi. Siapa yang bertanggung jawab? Yang ada di kelas bertanggung jawab, wali kelas, guru yang mengajarnya. Tapi kalau secara hierarki berkaitan dengan kesiswaan berarti ada di siswa. Mengapa hal semacam ini dapat terjadi di sekolah? Sekarang kan begitu mudahnya orang berpendapat, kemudian menyampaikan pendapatnya itu, menyampaikan apapun ucapan dan perilakunya diangkat ke sosial media sehingga mudah disebarluaskan, dan pada akhirnya orang yang tadinya tidak tahu tentang ujaran kebencian pun kan akan jadi tahu melalui media ini karena dia belajar dari yang lain. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak mengatasi ujaran kebencian yang terjadi di sekolah? Ya, kalau terjadi, artinya berarti kalau mengatasi kan sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi berarti harus ada penindakan berupa pemanggilan kepada yang bersangkutan, dan kalau bisa diselesaikan secara baik-baik dari orang yang melakukan ujaran kebencian itu, kemudian pada siapa ditujukan, dan harus pasti harus meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya. Oke, sama-sama. Pertanyaan yang pertama ada, apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian menurut Ibu? Ujaran kebencian menurut Ibu adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam bentuk hasutan, hinaan, ejekan yang dilontarkan kepada seseorang yang belum tentu kebenarannya gitu. Nah, dalam bentuk misalkan hinaan dalam bentuk keras, apapun agama, apapun budaya, apapun gestur tubuh dan lain sebagainya. Jadi si seseorang ini bisa mempengaruhi orang lain melalui tindakan komunikasinya. Nah, komunikasi di sini juga kan bukan dalam bentuk secara langsung gitu, bisa juga melalui media sosial dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan yang kedua ada, di mana kita bisa melaporkan jika mendapat ujaran kebencian? Di mana kita bisa melaporkan jika mendapat ujaran kebencian? Nah, bila mana itu lingkungan terjadinya di sekolah, mungkin garda terdepannya ya nak ya, garda terdekatnya itu mungkin bisa ke guru BK-nya, atau bisa ke wali kelasnya, ataupun misalkan si orang ini tuh pemalu, mungkin bisa ke temannya, nanti dari temannya silakan sampaikan kepada guru BK-nya. Kalau misalkan terjadinya di lingkungan masyarakat, mungkin harus dilaporkannya kepada pihak yang berwajib, yaitu kepada polisi.
biasanya kalau ke pihak berwajib itu mendapat hukumannya berapa lama? Mendapat hukumannya ibu kurang tahu sih anak ya tentang pasal-pasal dan lain sebagainya, mungkin guru PPKN-nya yang lebih tahu, tapi yang pernah ibu baca itu adalah hukumannya itu 6 tahun. Untuk yang ketiga, mengapa masih banyak terjadinya hate speech ini? Masih marak terjadi mungkin karena orang-orang ya menganggapnya hate speech atau ujaran kebencian itu adalah hal yang wajar, bukan hal yang serius, bukan hal yang ternyata ujaran kebencian tuh bisa mendapatkan hukuman 6 tahun loh. Mungkin kurangnya wawasan atau pengetahuan mereka mengenai itu. Kemudian karena gampang juga diakses sih, bahkan yang marak terjadi itu di media sosial ya, maksudnya orang dengan mudahnya mengakses dan juga ngata-ngatain orang dan lain sebagainya, mungkin karena kecanggihan teknologi juga. Menurut Ibu, bagaimana cara untuk menghadapi para pelaku ujaran kebencian di media sosial? Cara menghadapinya adalah dengan cara melaporkannya. Nah, mungkin dia akan jera atas perilakunya kalau misalkan adanya tindakan. Jadi menurut ibu mah, bila mana kalian melihat pelaku ujaran kebencian, pertamanya ditegur terlebih dahulu ya, mungkin dia nggak tahu kalau misalkan yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Kemudian kalau misalkan sudah keterlaluan, dilaporkan aja. Tapi kalau misalkan pribadi ibu sendiri, kalau misalkan belum merugikan secara fisik, mungkin ibu akan melakukannya dengan cara mengabaikannya seperti itu. Untuk yang kelima, bagaimana kondisi korban setelah mendapatkan ujaran kebencian baik di dunia nyata maupun di media sosial? Di dunia nyata, ibu pernah melihat kasus yang ibu lupa lagi dia namanya siapa, tapi waktu itu dalam keadaan bodoh, padahal dia maunya tuh mengenai suatu hal, tapi si orang ini banyak dibenci sama orang, mungkin banyak dibencikan orang lain terhadap orang ini. Dampak nyatanya adalah orang ini sampai dianiaya. Nah, mungkin ibu lupa lagi, kamu tahu nggak waktu itu siapa? A few moments later. Nggak tahu. Oke. Pokoknya si orang ini sampai dianiaya, karena kan belum tentu berita yang tersebar luas di masyarakat itu adalah benar adanya, karena kan ujaran kebencian itu tentang hasutan ya, hasutan tentang omongan orang lain. Jadi dampaknya bagi korban mungkin bisa jadi cacian, bisa jadi hinaan, ada juga luka fisik mungkin, dan yang pasti mungkin kalau misalkan itu udah menyakiti hatinya terlalu dalam, mungkin bisa sampai berpikir bahwa akan mengakhiri hidupnya. Itu yang paling tragis. Oke, jadi banyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albian. Bisa dipanggil Idoi. Ujaran kebencian adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memprovokasi orang atau menghina-hina orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sini dari kelas 11L mulai disosialisasi dari kelompok Heritage. One eternity later. Langsung aja ya, langsung ke sosialisasinya. Jadi yang pertama itu pengertian. Apa sih hate speech atau ujaran kebencian itu? Hate speech atau ujaran kebencian itu adalah perilaku verbal dan tindakan simbolis atau kegiatan komunikatif lainnya yang secara sengaja mengekspresikan tindakan antipati kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan ujaran kebencian. Ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama
tentang kita harus introduksi dulu. Terus yang kedua, jangan respon kalau misalnya ada orang yang bisa menghina kita atau mengata-ngatain kita. No, kita tuh nggak usah respon. Itu aja bikin halo guys, kita habis sosialisasi di kelas 11A dan B. Udah satu kan malah Harus bersiap lagi. Ini udah kecil banget, lihat astagfirullah. ngapain kesini? Klappat hakten alla Bullfest hela dagen Mjöl från livets grottekvarn Bullfest hela dagen